Ya, Bapak sekalian. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil azizil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma bassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wabtah alaina bima'rifatil ilmi hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Sadatul aizza wa asdiqonal kurama wa masyaikhunal fudhala yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, para masyayikh, para orang tua, para sesepuh dan bini sepuh, khusus bil khusus pada orang tua kita Bapak Haji Husin selaku Ketua DKM Mushola Baitul Salam dan seluruh segenap pengurus yang lainnya. Kita doakan bersama beliau dan semua pengurus senantiasa dikaruniai kesabaran dengan ketabahan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati ya para orang tua yang senantiasa hadir di tengah-tengah kita memberikan spirit, support dan semangat dalam kita beribadah dan bermuamalah dalam memakmurkan musholah ini. Itu orang tua kita Bapak Haji Hashim, Bapak Haji Sutikno, Bapak Dharma, Bapak Edo Jumadi, Bapak Arwani, juga para bapak sekalian. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, emang nggak hafal Pak. Ya ketemunya sebulan sekali, bagaimana mau hafal namanya ya, kecuali sering ketemu hafal, cepat hafal. Itu ya para hujat, para jamaah, para ketua RT, ketua RW, hadirin wal hadirat sekalian. Tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Hari-hari yang kita lalui maupun yang sekarang kita jalani ini dan juga hari yang akan datang kita jalani, kita masih terus dikaruniai
nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Ya. Juga Allah masih mengkaruniai cintanya kepada kita selaku hambanya, dikaruniai kasih sayangnya, sehingga pada pagi hari yang insya Allah yang diberkahi ini kita dapat bertatap muka, bermuajahah, bersilaturahim. Semuanya tidak terlepas dari iradah Allah, dari kehendak Allah, dari cintanya Allah, dari sayangnya Allah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa duduk dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang baik, insya Allah juga dengan tujuan-tujuan yang baik gitu. Dan memang sejatinya Bapak sekalian gitu, hidup ini ya, prinsip hidup kita itu harus selalu melakukan perbaikan itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing itu. Yang manakala tatkala kita jadi pengurus musola, pengurus masjid, ya senantiasa melakukan perbaikan di dalam musola, di dalam masjid. Kapasitas kita sebagai ketua lingkungan terus lakukan perbaikan dan perbaikan di lingkungan kita, tatanan warga kemasyarakatan kita. Yang profesinya juga sebagai guru, ya terus meningkatkan ilmu pengetahuannya, wawasannya terus. Jadi melakukan perbaikan di segala bidang sesuai dengan kapasitas, kemampuan, skillnya masing-masing. Itu prinsip hidup kita. Agar apa? Gitu. Agar kita mendapatkan kebaikan. Itu demi mencapai yang terbaik tadi. Jadi selalu prinsip kita, hidup kita seperti itu, melakukan perbaikan ya, untuk mencapai kebaikan demi meraih yang terbaik. Hafal nggak Pak? Hah? Biasanya kalau masih pagi-pagi begini kan otak masih bersih tuh ya. Gitu. Jadi prinsip hidup kita selalu melakukan perbaikan untuk mendapatkan kebaikan demi meraih yang terbaik. Itu caranya bagaimana? Agar hidup kita itu selalu melakukan perbaikan untuk mendapatkan kebaikan demi meraih yang terbaik. Caranya gimana? Caranya Allah yang punya tadi. Apa caranya? Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya. Itu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dipahamkan orang itu tentang agamanya. Itu. Jadi minimal kita menjadi orang yang baik aja, yang Allah kehendaki seperti itu, Pak. Ini demi menyongsong tadi. Ya. Menyongsong tahun baru. Kita masih di bulan Muharram, tanggal berapa sekarang kita, Pak? 11. Gitu. Ada yang ngitungnya udah tanggal 12 sekarang, Pak. Ya, enggak apa-apa. Kalau Bapak nanya saya ngitungnya dari mana? Sekarang ini tanggal berapa kalau menurut saya? Tapi nggak ada yang nanya, udah saya nggak jawab. Kecuali ditanya ya saya jawab. Ya, itu. Jadi prinsip hidup kita itu. Jadi orang yang terbaik yang menurut maunya Allah seperti tadi. Jadi berusaha agar diri kita baik itu dengan cara memahami agama. Itu kan hidup kita itu dikaruniai 4 petunjuk, Pak, 4 hidayah. Tuh. Agar hidup kita itu baik, tenang, bahagia, itu. Dan semua kita pengen begitu ya. Allah karuniai 4 itu.
supaya hidup kita baik, tenang, bahagia, gitu, tentram, nggak gelisah, gitu, nggak suka kepengen apa yang orang punya, nggak, itu, nggak iri sama orang lain, nggak, itu. Allah karuniai 4 petunjuk. Petunjuk yang pertama yaitu merupakan apa? Al-gharizah. Apa al-gharizah? Insting itu. Allah karunia kita insting itu al-gharizah. Maka insting kita bermain itu. Ya, insting pendengaran, insting perasaan itu bermain kita, insting kita. Itu. Tanpa harus dikomandoi oleh otak, insting itu berjalan. Namun terkadang insting hewan lebih kuat daripada insting manusia. Ya, insting penciuman binatang hewan itu lebih kuat, lebih tajam daripada penciuman kita. Insting pendengaran hewan lebih kuat dari pendengaran kita sendiri. Itu loh Pak. Gerak langkah kita udah kedengaran sama dia itu. Kabur sebelum kita tangkap. Hewan itu seperti itu. Dikala kegelapan malam matanya lebih jelas melihat dia daripada kita. Di kegelapan malam nggak bisa lihat itu. Insting penglihatannya seperti itu. Terus yang kedua apa? Petunjuk yang kedua agar hidup kita bahagia, adem, tentram, bahagia, itu tenang apa? Allah karuniai kita al-khawasul khamsu. Apa al-khawasul khamsu? Panca indera. Indera penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, itu dikarunia itu. Kalau hidup kita tuh nggak punya ya indera pendengaran, penciuman, perasaan, nggak enak. Bisa merasakan ada pedas, ada manis, ada asin, itu enak gitu. Coba kalau lidah kita, mulut kita hambar, nggak merasakan apa-apa, nggak enak hidup, nggak nikmat hidup. Itu karunia Allah seperti itu. Cukupkah bahagia hidup manusia dikaruniai 2 petunjuk tadi, al-ghariza, al-khawasul khamsu? Cukup nggak? Enggak. Perlu ditambah lagi yang ketiga, petunjuk yang ketiga apaan? Akal. Itu. Dari semua yang kita bisa lihat, semua yang kita bisa rasakan, semua yang kita bisa dengar gitu. Perlu ada saringan, mana yang kita dengar yang baik, yang mana nih? Yang kita bisa rasakan yang baik, yang mana nih? Yang kita bisa jadikan bahan pertimbangan, yang mana itu? Perlu adanya akal. Itu. Akal yang menimbang-nimbang tadi gitu. Ini pantas apa enggak? Ini layak apa enggak? Ini boleh apa enggak? Akal kita Pak. Maka perbuatan yang merusak akal itu merupakan dosa yang paling besar. Gitu. Salah satunya apa? Al-khamru ummul kabair. Minum-minuman keras dan sejenisnya, sabu, ya. Terus apa lagi tuh? Gele apaan gele? Ganja, ya. Itu. Putau dan sejenisnya itu merupakan ummul kabair, merupakan dosa yang sangat besar karena dampaknya merusak akal. Itu. Karena akal petunjuk Allah, makanya dosa itu besar. Itu. Cukup gak sampai akal hidup kita bahagia? Cukup gak bagi kita? Ya enggak. Ya, akalnya bisa menilai ini baik, ini nggak baik, itu. Tapi terkadang akal ditunggangi hawa nafsu. Tahu akalnya ini nggak baik, tahu ini punya orang, itu. Tapi karena akal ditunggangi hawa nafsu, sikat aja pinggangnya, ya. Itu. Tuh kita seperti itu tuh Pak. Nah, karena akal mudah ditunggangi oleh hawa nafsu iblis, maka Allah lengkapi tadi kebahagiaan manusia hambanya tadi dengan dikaruniai apa Pak? Yang keempat, agama itu. Maka orang bisa menjadi baik tadi itu kata Rasulullah kalau dia paham agamanya, berusaha terus memahami agamanya, gitu. Lebih jelas lagi Rasulullah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal
jannah. Barang siapa yang berjalan di situ dia mengaji, menuntut ilmu itu, maka dengan ilmunya tadi Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Jadi semakin sering mengaji, semakin gampang jalan kita menuju surga. Itu semakin rajin mengaji, kemana aja datang ngaji itu, ya, dengan tujuan mencari ilmu. Jadi diri kita seperti gelas yang kosong. Jangan ngaji kemana-mana, cuma pengen ngakurin doang, Pak. Ini, gue dengar dari sono keterangan dari guru begini, guru ini bagaimana nih? Ntar gue tanyain, ngakurin doang. Itu boleh nggak begitu, Pak? Guru diakur-akurin, dibanding-bandingin gitu, ya. Padahal dia udah ngerti, udah tahu jawabannya, ditanya lagi. Itu tadi cuma sebatas untuk membanding-bandingin gitu. Jangan, jadilah gelas yang kosong. Kalau gelas yang kosong bisa diisi nggak, Pak? Bisa. Tapi kalau isinya udah banyak, merasa diri udah pinter, bisa dimasukin lagi nggak? Ilmu pengetahuan bisa nambah nggak ilmunya? Iya kagak, udah merasa penuh itu. Maka datanglah ke majelis taklim seperti gelas kosong gitu. Ada yang baru diingat, ada yang baru, ilmu yang baru itu dihafalin, ditelaah, dipraktekin. Itu jalan menuju surga seperti itu. Ya. Itu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah itu. Jadi dengan ilmunya tadi, dengan seringnya dia hadir di majelis taklim, maka akan terbentang luas jalan-jalannya menuju surga tadi. Itu, Pak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo semua. Allahumma shalli alaihi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya sallallahu. Allah salli alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbah
suduri. Ya saya ulangi lagi sedikit, harus sering diulang-ulang ya Pak ya. Belajar di kalangan kaum tua harus sering diulang-ulang. Kalau nggak sering diulang-ulang ntar lupa, bisa hilang. Ya, orang tua kesandung sedikit aja hilang. Ya. Ada kesandung batu kecil hilang. Dari sini inget, ntar keluar kesandung aja hilang. Jadi sering diulang-ulang. Jadi prinsip hidup orang Muslim itu tadi apa? Selalu melakukan perbaikan gitu agar mendapatkan kebaikan demi mencapai yang terbaik gitu ya Pak. Terus petunjuk Allah tadi 4 insting, panca indera, akal dan agama gitu ya. Jelas ya? Dikit-dikit aja Pak. Terus tadi, bagaimana kita bisa mengenal diri kita baik? Ya, sudah ada hasilnya nih. Kita memahami agama agar jadi diri kita baik. Apa tanda-tandanya orang yang baik itu? Orang yang baik itu adalah orang yang mempergunakan waktu dan kesempatan dengan baik. Itu. Saya ulangi, orang baik itu orang yang mempergunakan waktunya dan kesempatannya dengan baik, dengan optimal, dengan maksimal. Jadi nggak dibuang-buang waktunya, nggak dihambur-hamburkan waktunya, selalu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu. Kan kesempatan itu nggak pernah datang 2 kali kan Pak? Dalam hidup kita kesempatan itu hanya sekali datang. Makanya harus dipergunakan secara baik agar bermanfaat. Tuh. Agar hidup kita itu berarti nanti. Tuh. Ya. Karena kesempatan nggak pernah datang 2 kali. Kalau ada kesempatan yang kedua kali, kesempatan yang berikutnya berarti itu kesempatan baru. Gitu. Jadi nggak pernah datang 2 kali. Waktu juga sama seperti itu. Menurut pepatah bahasa Arab yang saya pelajari waktu setahun di Pondok Modern Gontor itu, lantar ji'al ayyamul lati madot, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Gitu. Hari-hari yang pernah berlalu bisa terulang lagi nggak Pak dalam hidup kita? Bisa nggak? Enggak. Makanya kalau begitu ulang tahun benar nggak ulang tahun? Tahunnya bisa berulang itu benar nggak? Yang bilang benar siapa? Angkat tangan. Yang bilang benar PA itu Pak. Tahun nggak bisa berulang. Ya, kita yang lahir tahun 1966 apa bisa kembali lagi tahun 1966 di tahun 2023? Bisa kembali lagi nggak? Ya kagak. Siapa yang bisa bilang kembali? Zaman bisa kembali, tahun nggak bisa kembali. Iya Pak ya? Jadi orang yang baik itu yang selalu mempergunakan waktu dan kesempatannya dengan baik. Gitu. Kata Sayyidina Ali begitu juga. Al waktu kasaifi, waktu itu bagaikan pedang. Itu. Makanya jangan sembrono mempergunakan waktu tadi. Gitu. Kalau mempergunakan pedang dengan baik, pedang itu bisa melindungi yang pemilik pedang. Bisa bermanfaat banyak buat pemilik pedang. Jadi bukan jadi pajangan doang. Ya.
Teman juga sama seperti itu. Ada teman bagaikan pedang. Pedang yang bisa dipergunakan banyak manfaatnya. Ada teman yang bisa seperti pedang tapi cuma pajangan doang. Ada yang begitu ya Pak? Kita berteman begitu ya. Bisa ada manfaatnya, saling membantu, saling mengisi, saling mengingatkan. Ada begitu? Ada yang cuma jadi pajangan doang gitu. Nggak ada manfaatnya. Paling maunya dekatnya kalau kita ajak makan baru mau gitu. Yang senang-senang mau, diajak yang senang-senang mau, ya pergi yuk ke sana yuk, ayo gitu, mau gitu. Itu. Tapi mengingatkan dalam kebaikan, mengajak dalam kebaikan, enggak mau. Waktu juga sama seperti itu, Pak. Kalau kita mempergunakannya secara baik, maka pedang tadi dapat melindungi yang punya pedang. Bisa bermanfaat bagi pemilik pedang tadi. Tapi kalau sembrono mempergunakan pedang, maka pedang itu akan menggores dirinya sendiri, akan melukai dirinya sendiri. Bahkan itu kaget loh. Biar hilang ngantuknya. Bahkan bisa memenggal lehernya sendiri kalau sembrono mempergunakan waktu dan kesempatan sama seperti itu. Jangan sembrono. Itu. Nah, dalam satu hadis yang panjang, Pak, hadis dari Rasulullah, panjang hadisnya, Pak. Saya nggak hafal, gitu. Biasanya saya hafal hadis panjang, hafal ayat panjang, hafal biasanya. Saya terus terang hari ini saya nggak hafal. Saya bilang karena nggak hafal, saya bilang nggak hafal, ya. Daripada nggak hafal bilang hafal, itu nggak bisa bilang bisa, nggak ngerti bilang ngerti. Ada kan tipe manusia yang kayak begitu, ada kan? Ya, iya, itu nggak tahu apa-apa tapi so tahu, ada nggak Pak? Hah? Ada. Iya, orangnya datang nih sekarang saya tahu. Orangnya ngadep kemari ngeliatin saya. Insya Allah di sini nggak ada ya Pak ya. Itu. Tapi selalu ada di masyarakat itu di mana ya? Di komunitas kita kumpul di suatu tempat ada yang tipenya kayak begitu. Gitu. Di musola ada yang begitu. Kita pindah ke masjid ada yang begitu juga. Kita ke Majelis Salim di mana ada ketemu lagi yang begitu. Selalu ada. Enggak, Pak Arwani? Ada yang seperti itu. Itu, Pak. Nah, apa hadis tersebut bunyinya begini. Ya. Kira-kira lah gitu, kira-kira. Saya paham maksudnya aja gitu. Hadis tersebut menjelaskan gini. Jadi setiap hari itu matahari berkata kepada kehidupan. Setiap pagi matahari itu selalu berkata kepada kehidupan. Itu. Wahai kehidupan, aku ini adalah makhluk baru. Aku ini adalah waktu yang baru. Gitu. Maka manfaatkanlah aku dengan sebaik-baiknya, karena aku tidak akan pernah kembali lagi sampai datangnya hari kiamat. Kira-kira begitu Pak artinya. Hadisnya nggak hafal, kalimatnya nggak hafal, tapi maksudnya tahu. Terus dibandingin sama yang hafal hadisnya, tapi maksudnya nggak tahu, mendingan yang mana Pak? Hah? Mendingan yang mana? Hafal tapi nggak paham. Ini ada yang paham tapi nggak hafal, mendingan mana? Hah? Itulah kita tuh begitu. Padahal dikasih pilihan gitu ya, hafal tapi nggak paham. Ada yang paham tapi nggak hafal. Masa milihnya gitu? Yang hafal, yang paham, kan itu kan ditanyain. Orang pilihannya cuma dua begitu, jawabannya lain. Bapak, saya mau kasih hadiah, mau pilih sorban yang putih apa sorban yang hijau? Saya milihnya sorban yang biru, Ustaz. Ayo, kira-kira cerdas nggak tuh orang, Pak? Ngeselin nggak kira-kira? Orang putih sama hijau pilihnya biru, kan biru nggak ditanyain. Jadi lebih baik paham, ngerti, walaupun nggak hafal, ya. Ada nggak orang yang mimpin doa, doanya panjang banget Pak. Habis tahlilan, habis syukuran tuh baca doanya panjang. Kadang-kadang satu doa diulangin sampai 3 kali.
Ya, itu. Terus yang ngaminin sampai capek, Pak. Tangannya sampai diganjel begini. Amin. Saking kelamaannya, amin gitu. Kesel kelamaan. Baca doanya kepanjangan. Tapi dia nggak paham. Ada nggak yang begitu, Pak? Waduh. Saya tahu orangnya juga ada hadir pagi ini. Nggak usah panjang-panjang kayak laporan keuangan, penutupan bulanan itu atau tahunan, nggak usah. Ketika ada acara yang penting doanya yang nyambung dengan acara itu apa? Udah, tambahannya ya bolehlah 2, 3 paling banyak udah. Ya. Itu. Biar lu panjangin gimana juga kagak bakalan dikelet lagi tuh amplopnya ditambahin nggak bakalan. Bener nggak, Pak? Iya. Itu yang jawab bener tuh dia yang suka mimpin doa tuh. Gitu. Lebih baik kita kalau nggak paham, ya bilang nggak paham, nggak ngerti, bilang nggak ngerti, jangan sok ngerti, jangan sok paham, ya Pak. Jadi kembali itu, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Gitu. Nah, manusia nih kita nih Pak, semua bakalan kembali kepada Allah, ya itu. Siapa yang udah siap? Angkat tangan. Ada yang udah siap? Itu kita semua akan kembali kepada Allah. Itu. Yang tua, yang muda akan kembali kepada Allah. Itu. Karena akibat dampak tidak mempergunakan waktu dengan baik, kesempatan dengan baik, akhirnya yang mati tua, yang mati muda itu menyesal ketika bertemu berhadapan dengan Allah. Sedih, nyesel gitu. Karena apa? Dahulunya waktu hidupnya enggak mempergunakan waktu dengan baik. Rabbi rji'uni la'anni a'malu shalihan fima taraktu kalla. Allah ingetin tuh gitu. Semua yang mati muda, yang mati tua nanti di hadapan Allah akan menyesal karena tidak mempergunakan waktu dengan baik. Waktu hidup di dunia. Itu. Minta dikembaliin lagi ke dunia. La'ali a'malu sholihan fima taraktu kalla. Supaya apa minta dikembalikan ke dunia? Supaya jadi lurah? Enggak. Supaya jadi wali kota? Enggak. Supaya jadi orang kaya, pengusaha? Enggak. Minta dikembalikan ke dunia. La'ali a'malu sholihan. Pengen mengerjakan amal soleh, amal yang baik-baik. Pengen jadi ahli ibadah. Fima taraktu kalla. Yang dulu saya abaikan, yang dulu saya lupakan. Rumah dekat musola, dekat masjid, tapi nggak selalu berjamaah di musola. Nyeselnya begitu di hadapan Allah. Ada taklim di lingkungan, tapi nggak pernah nimbrung. Itu. Ada santunan yatim, tapi dia pura-pura. Itu. Nyesel itu nanti ketika berhadapan Allah, nyesel Pak. Nyesel. Penyesalan yang tiada berarti itu. Semua begitu penyesal itu Allah udah gambarkan itu. Itu. La'ali a'malu sholihan fima taraktu kala yang dulu saya lupakan. Itu. Padahal teman-teman saya, tetangga saya ngajakin yuk berjamaah, ngajakin yuk santunan yatim, tadarus Al-Quran, banyak ngajar berselawatan, berzikir, berwirid. Tapi saya dulu nggak mau. Itu. Akhirnya nyesel. Itu. Nah sebelum terjadi nanti, itu pasti nanti Pak, kita semua pasti begitu. Menyesal di hadapan Allah karena nggak bawa kebaikan. Pengen mengerjakan kebaikan, dikembalikan ke dunia, nggak bisa. Itu. Apalagi ada cerita gini Pak. Ada orang yang waktu hidupnya brengsek banget. Bikin resah di lingkungan. Itu.
Pas begitu mati, ya, berapa hari kemudian itu rohnya gentayangan, nakut-nakutin orang, menjelma nggak tahu jadi makhluk apaan lah, pokoknya warnanya merah, ada tanduknya begitu. Katanya begitu, Pak. Ada yang begitu nggak? Hah? Yang udah mati kembali ke dunia jadi begituan, jadi kuntilanak. Yang perempuan yang suka jual kemaluannya, itu kehormatannya, itu matinya mau jadi kuntilanak tiap malam Jumat Kliwon itu gitu. Ada di pohon cempedak. Hihihi, itu tiap malam Jumat Kliwon. Ada yang begitu nggak, Pak? Hah? Yang mati terus jadi kuntilanak. Yang mati jadi sundel bolong. Yang mati jadi ratu apa? Pantai Selatan, ratu Laut Kidul. Sampai kamarnya disiapin 308. Bener nggak tuh Pak begitu Pak? Nggak ada. Orang yang sudah mati itu pengen dikembalikan, pengen berbuat amal soleh, pengen jadi ahli ibadah. Nggak ada yang kayak begitu-begitu. Nih pikiran kita udah di brainwash nih sama orang itu. Orang mati jadi kuntilanak, orang mati jadi genderuwo, jadi macam-macam, nggak ada. Ya, tuh pendangkalan akidah tuh kita. Rajin sholat, tapi begitu mau bangun tahajud baru denger gresek di dapur aja kagak jadi ke kamar mandi. Ada nggak yang begitu Pak? Banyak. Yang mana orang yang mana? Itu mana-mana takut sendirian, ya nggak ada. Orang yang udah mati itu tadi tuh pengen dikembalikan kepada Allah ke dunia, ingin berbuat amal kebaikan, amal soleh, pengen jadi ahli ibadah, nggak ada kepengen-pengen yang lainnya. Jelas sampai di sini Pak? Tuh, ya, itu kita kadang-kadang begitu. Ada kebaikan. Ada panitia santunan yatim piatu. Udah tahu. Karena diumumin di musola di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti panitia atau dari kami akan datang ke rumah bapak, ke rumah ibu. Gitu, untuk memberikan santunan yatim. Karena yatim yang akan kita santuni ada 26 orang. Setiap orang, setiap anaknya, satu amplopnya umpamanya nih 300 umpama. 300 juga kekecilan banget itu Pak. Ya. Itu. Udah setahun sekali 300 ya kekecilan itu Pak. Ya. Begitu datang Assalamualaikum. Karena udah dikasih tahu duluan gitu. Enggak jawab. Assalamualaikum. Enggak jawab Pak. Padahal di kupingnya denger. Panitia tadi utusan musola, utusan masjid datang ke rumah dia bawa apa Pak? Bawa apa? Hah? Supaya buat isi. Ya bawa map, saya juga tahu bawa map. Ya, tahu saya bawa map. Map wujudnya map. Tapi sejatinya isinya itu tiket ke surga. Itu. Kok dibawain tiket surga? Kok pura-pura nggak denger? Itu. Kok pura-pura tidur? Bahkan ngajarin anak yang kecil itu, Dek, ntar tuh kalau bapak itu nanyain ya ayah kemana, bilang ayahnya nggak ada. Gitu. Pas lagi panitia tuh nanya, Dek, ayahnya kemana? Kata ayah bilang tadi ayah nggak ada. Anak kecil diajarin bohong, bisa. Ya Pak, kita tuh begitu tuh, kita tuh Pak, itu. Makanya tadi ayat yang saya baca dalam sholat itu begitu. Alhaakumut takasur. Kamu, kita semua dilupakan. Dilupakan dari Allah, dilupakan dari ibadah. Karena apa? At-takasur. Kita sering demen, suka ngumpulin dunia. Suka ngumpulin dunia dikumpulin, duit dikumpulin, gitu. Sehingga tadi tuh alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sehingga kita lupa Allah, lupa ibadah, lupa amal soleh.
Kita ingatnya pada saat kita udah mau mati baru ingat. Gitu. Udah mau mati baru ingat. Atau kadang-kadang udah mati baru berbuat amal soleh. Bagiin beras, bagiin pakaian. Padahal di pakaiannya, di lemarinya ada 3 lemari itu penuh pakaian semua, udah kagak dipakein, tapi masih disimpan juga. Kan kita kelakuan kita gitu ya, Pak. Lagi hidupnya kagak mau bersedekah, udah matinya baru sedekah. Sedekah beras lah, pakaian lah, apa itu. Mumpung masih hidup. Kalau mau sekarang, dibawain tiket surga itu pura-pura, Pak. Sekarang saya tanya nih, Pak, jujur, Pak. Kalau kita sedekah 5.000 sama 10.000, pahalanya banyakkan 5.000 apa 10.000? 10.000. Sedekah 10.000 sama 20.000, pahalanya ganjarannya banyakkan 10 apa 20? Jawabnya kencengan apa sih, Pak? Sama. Bapak belum sarapan, saya juga sama belum sarapan. Yang kencang nih, saya aja kencang gitu. Yang 20.000 sedekah 20.000 sama 50.000, banyakkan mana pahalanya? 20.000. 20.000 sama 50.000 sama 100.000, banyakkan mana, Pak? Banyakkan 100. Itu paham kok. Prakteknya? Ayo. Itu. Ada yang pengen ngasih 2.000, salah cabut. Kan duit sekarang warnanya bersama ya, Pak. Salah cabut. Iya, saru menyabut 2.000, akhirnya yang kecabut 50. Itu. Pusingnya seminggu kagak hilang tuh, Pak. Salah cabut. Kita tuh begitu. Alhaakumut takasur. Ya. Kita dilupakan. Padahal harta nih, Pak, gitu. Yang dinilai itu bukan banyaknya, ya. Apa yang dinilai mengenai harta itu? Yang dinilai oleh Allah kemanfaatannya, itu. Yang dinilai oleh Allah kehalalannya, itu. Yang banyaknya Allah nggak lihat, ya. Begitu datang tadi panitia santunan yatim, pura-pura kagak dengar. Padahal harta yang dia miliki itu dari siapa? Yang minta juga Allah, cuma melalui panitia tadi. Sadar nggak sih? Tahu nggak sih? Blow on lo, gitu. Padahal itu dari Allah yang kasih, cuma Allah melalui panitia minta lagi. Allah yang ngasih ya pantes. Ya, itu. Sehingga kita lupa tuh, mati baru ingat. Jadi kita rata-rata siap hidup tapi nggak siap mati. Sekali lagi nih, kita rata-rata tuh siap hidup tapi nggak siap mati karena prakteknya seperti tadi. Umpama, ya, gitu. Ada pertandingan sepak bola. Tiketnya karcisnya 100.000. Ada panitia santunan yatim, gitu. Mintanya juga nggak banyak-banyak, 100.000 juga, gitu. Tiket sepak bola tadi Persikat, PS Barcelona. Kita pilih tiket mana? Kok ketawa sih? Saya bilang Persikat lawan Barcelona. Kayaknya ngeremehin daerahnya sendiri, bukannya bangga. Iya, mana mungkin Persikat lawan Barcelona? Ya mungkin lah, walaupun kalah. Ya kita pilih mana, Pak? Kita kasih yatim apa beli tiket buat sepak bola? Hah? Bohong. Orang pecokok sepak bola saya lihat. Bener, Pak, saya berapa kali taklim gitu nggak datang, pas bebarengan lagi final bola nggak ada yang datang, Pak, lagi ngaji. Itu jadi nungguin santrinya nih, jamaahnya lama gitu, tega banget gitu, gurunya dikerjain gitu, Pak. Itu kadang-kadang saya niat mau ngaji nih ke tempat itu, disetelin TV sepak bola, kagak ngaji itu.
kalah, Pak. Nah, sekarang yang kedua, umpama nih, Pak, ada tontonan dangdut, ya, itu tontonan dangdut. Artisnya artis orang Depok, Maya. Ada yang kenal Maya? Sebutannya Maya Sempak gitu. Suka pakaiannya seronok tuh Maya gitu. Umpama gitu, ada dangdutan pakai bayar tiket 50.000. Terus ada pengajiannya yang ngisi Sulaiman Dani. Nah, kira-kira pilih mana, Pak? Dangdutan apa pengajian? Itu kurang ajar kan, Pak? Tuh, saya dianggap apa gitu. Milihnya dangdut, Pak, itu. Itu kita. Iya, tuh cuci mata lah alasannya. Itu kita, Pak. Gitu. Jadi siap hidup nggak siap mati. Makanya itu tadi alhaakumut takasur. Kamu dilupakan Allah, dilupakan ibadah. Karena kita terlalu suka mengumpulkan harta dunia tadi. Nggak peduli kita mau halal mau haram, nggak peduli. Makanya banyak orang yang ngurangin timbangan, betul? Yang ngurangin meteran. Coba periksa, Pak. Bapak beli sesuatu 3 kilo, timbang lagi di rumah dengan timbangan yang benar. 3 kilo persis apa enggak? Sampai begitu, Pak. Itu karena mengejar dunia tadi sampai sebegitunya tuh. Itu. Nah, kalau di sini nggak berkah, dagang di sini nggak berkah, dagang di sini nggak berkah, kira-kira Indonesia bisa berkah nggak, Pak? Kira-kira? Pantas negerinya yang subur, gemah ripah lejenawi, tapi utangnya banyak. Karena nggak ada keberkahan di negeri ini. Gitu. Modal apapun juga pakai suku bunga. Pantas. Negara yang kaya tapi utangnya banyak. Ya. Kemarin dibahas tuh di WA-nya grup Baitul Barakah. Itu, Pak. Jadi ini Muharram, saya ulangi lagi ya, orang yang baik menurut pandangan Allah adalah yang bisa mempergunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Itu. Dan semua kita rata-rata akan menyesal ketika nanti kita kembali kepada Allah tanpa membawa kebaikan. Di saat seperti itu minta dikembalikan ke dunia, ya. Kalau kata Amitabh Bachchan, nehi. Itu. Nehi, nggak bisa dikembalikan ke dunia. Cukup ya, Pak? Ya. Itu sedikit bisa dipahami daripada banyak tidak bisa dipahami. Itu. Yang benar datangnya dari Allah. Yang kurang itulah kebodohan dari saya pribadi. Hidup memang kurang meyakinkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Kurang keras. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Ya, itu. Bila taklim saya kurang panjang, bolehlah diundang lagi. Gitu. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau bapak-bapak punya anak gadis berambut panjang, boleh bawa kemari, Pak. Mari kita baca suratul Fatihah. Semoga pertemuan kita, taklim kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna
اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة بكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير. اللهم بارك مصلانا هذا بيت السلام كما باركت مكة ومدينة. Ya Allah, berkahi musolah kami Baitus Salam sebagaimana telah Engkau berkahi kota Makkah dan kota Madinah. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.